menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau Oke, kita mulai presentasi saya. Jadi saya konsen bahas tentang judi online-nya, Pak, dan rekan sekalian. Tapi bukan berarti saya mengerti ya. Nah, karena saya pun waktu membawakan judul ini, kenapa ini gitu kan. Nah, jadi agak aneh juga gitu. Ibaratnya ada barang yang dilarang, dicari cara lagi biar lebih enak menikmati barang itu kan gitu kan. Pakai injeksi segala lah bisa menikmati kemenangan dari judi lah, padahal pasti kita tahu sama-sama agama manapun melarang. Dari sisi pemerintahan Indonesia ya, pemerintahan negara lain saya kurang paham, itu sudah melarang juga judi kan. Jadi kalau secara keagamaan kita bahas panjang ceritanya, masing-masing lah diri masing-masing. Karena judi ini udah ada dari zaman dahulu, sampai ayat Al-Quran pun melarangnya, langsung menurunkan bahwa ini perbuatan keji. Oke, sebelum cerita panjang lebar tentang judi, kita kulik dulu sejarah judi online ini kan gitu. Nah, jadi pada awalnya kan kita sama mengetahui kalau judi-judi yang kita lihat TV itu macam judi-judi Cina ataupun kasino Texas di Amerika, negara-negara Amerika sana. Tapi pada awal pembentukannya itu yang tercatat di sejarah pertama kali itu di negara Antigua dan Barbuda tahun 1994. Nah, jadi ini suatu negara kecil di Karibia, di mungkin daerah Amerika Selatan sana. Jadi membuat undang-undang yang melegalkan judi online, khususnya kasino. Nah, jadi semacam tempat pencucian uang juga di negara ini. Ada banyak user judi online waktu itu mendaftar di sana. Jadi itu judinya itu blackjack, roulette, slot. Jadi makin lama ya poker juga dan judi-judi yang lain. Lalu melihat kesuksesan negara tersebut di tahun 1996, suatu perusahaan bernama Gaming Commission yang ada di Kanada bentuk juga, karena negaranya juga melegalkan, semakin besar lah jadinya judi online ini. Kemudian merembet lagi ke negara-negara Malta dan Gibraltar, membentuk regulasi yang mengizinkan lah judi-judi online ini. Nah, perkembangannya itu semakin pesat gitu. Walaupun Amerika sendiri menganggap ilegal judi online, tetapi mereka juga ada beberapa yang mengizinkan judi online. Karena judi online ini sudah merembet ke segala lini, termasuk juga olahraga. Nah, kalau saya lihat, saya nggak begitu penggemar kali sepak bola. Cuma saya lihat kemarin sekilas saya, Real Madrid itu ada make baju sponsornya Bwin. Sedangkan yang kita ketahui itu Bwin itu merupakan judi online besar juga gitu. Berarti ongkos atau biaya iklan yang diletakkan di baju tim Real Madrid itu besar kan, miliaran. Jadi udah merambat sekali inilah, nggak cuma sepak bola aja kan, basket juga ada, yang cabang-cabang olahraga lah. Karena yang pastinya hal-hal kayak gitu kan jadi semacam pertaruhan, bisa mendapatkan uang juga di perusahaan-perusahaan judi online ini. Jadi itu sejarah awal yang tercatat dari mana asal judi online ini dicetuskan. Lanjut ke slide berikutnya. Lalu kita cerita ke injeksi gacor. Jadi judi online dan injeksi gacor. Sebenarnya gacor ini istilah-istilah yang dipakai
dalam hidup sehari-hari karena untuk singkatan gampang cor. Tidak ada penelitian ilmiah yang gacor ini bakal menang atau bakal beruntung, atau maksud saya menang dalam judi atau hal lain gitu. Gacor ini tingkatnya itu keberuntungan dan probabilitas. Ini enggak ada itu dengan aplikasi ini menang-menang terus. Oke, bisa jadi sekali menang. Yang kedua, ketiga bisa jadi itu faktor keberuntungan atau tingkat probabilitas yang tinggi. Karena dengan sistem biasanya semua sudah terbaca gitu. Ini si kawan kok menang-menang aja ini kan gitu. Tiba-tiba dia pasang besar langsung dapat, ada langsung dicurigai lah itu. Curigai langsung dia di blacklist atau ditandai agar tidak menang-menang dia. Penyakit manusia ini karena selalu memakan egonya dan nafsunya, begitu menang sekali, pasti berikutnya menang nih. Injeksi dia. Atau isi saldo, top up, seperti itu. Jadi balik lagi ke istilah injeksi gacor ini metode yang digunakan penyerang untuk menyisipkan kode atau skrip-skrip ke dalam aplikasi atau situs web judi kan gitu. Jadi dia masukkan skrip-skrip atau kode berbahaya untuk bisa menyerang target. Itulah dia injeksi gacor ini. Dalam konteks judi online, model injeksi gacor ini biasanya dilakukan untuk serangan terhadap situs web atau aplikasi yang dijalankan operator judi. Tapi bisa jadi juga sebaliknya kan gitu. Serangan untuk agar orang yang mengklik atau menginstal aplikasi itu dijadikan tempat si penyerang ini untuk sebagai botnet. Tadi udah dijelaskan tadi kan, Command and Conquer tadi kan sama Pak Salman tadi. Atau bisa jadi web orang yang mengklik itu menumpangkan suatu aplikasi di server hingga bisa merusak tadi nama baiknya. Padahal yang buat kelakuan bukan kampusnya, tapi orang-orang yang ada di sekitar kampusnya kan. Tapi karena dia mengakses dari jaringan kampusnya atau dari kantornya, menempel di website punya perusahaan atau punya universitas. Jadi ini contoh-contoh injeksi gacor. Pertama itu cross-site scripting, XXS, dengan menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web, lalu kemudian dieksekusi oleh pengguna yang mengaksesnya. Jadi skrip ini biasanya digunakan untuk mencuri data pengguna, informasi akun, kata sandi, atau jadikan komputer yang mengakses ini jadi komputer zombie yang bisa mengakses situs-situs palsu atau meniru situs judi aslinya, seperti itu. Cross-site script. Nah, seperti kalian lihat seperti ini, diserang, skripnya dimasukkan korban. Nah, jadi dari website itu ada orang akses, data-datanya itu dikirim balik. Tadi sudah dijelaskan detail sama Pak Salman, ada itu di presentasinya. Oke, saya lanjut langsung. Ada juga injeksi gacor itu pakai SQL injection. Nah, jadi memanfaatkan celah keamanan dalam sistem basis data. Jadi dia disisipkannya perintah SQL itu, lalu perintah itu dapat mengakses atau mencuri kode-kode data ataupun mengambil alih dari sistem, kontrol sistem. Jadi tugas seorang admin lah ini sering mengecek apakah ada bugs di dalam programnya agar tidak bisa diretas dengan SQL injection. Berikutnya ada namanya remote code execution. Ya, cara kerjanya sama semua rata-rata dengan menyisipkan kode berbahaya juga, tapi dia dieksekusinya secara remote. Nah, bisa dikendalikan. Jadi contohnya kita di Indonesia yang mengeksekusi hacker dari Amerika, contohnya dia bisa mengeksekusi komputer kita
dan menggerakkan seolah bahwa kita yang kerja kan gitu. Itulah tadi kasusnya bisa merusak nama baik dan bisa mencuri data-data juga. Selain ada remote code ini juga ada yang namanya remote file inclusion RFI. Ke dalam program server untuk bisa mengirimkan skrip bahaya atau malware. Oke, lanjut di Indonesia situs judi ini seperti yang kalian lihat tuh ada, ini contoh-contoh saya, bukan berarti saya ngerti ya, saya pun riset juga dan saya tahu ini di mana mainnya atau gimana menjalankannya. Dengan penduduk yang tadi disampaikan 260-an juta jiwa, itu perputaran uangnya itu 552 triliun. Jadi bayangkan aja sebenarnya udah menjalar kemana-mana judi online ini. Jadi jangan heran kalaupun dengan sistem injeksi tadi sudah menyebar kemana juga, ke aplikasi, ke website judi-judi online ini. Jadi kita harus waspada gitu dengan hal-hal yang dianggap kayaknya menarik, padahal sebenarnya itu jebakan. Bisa jadi itu bisa merusak kita dan juga merusak institusi juga dan ataupun kantor pemerintahan. Jadi ya ini memang tugas kita semua. Jadi yang belum pernah berjudi, tetaplah di jalan yang lurus. Yang sudah pernah, bertobatlah. Karena saya miris juga melihat ada kawan dia sebagai HRD suatu tempat, pegawainya sering minta utang-utang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, padahal baru gajian. Setelah dilacak rupanya, kok main judi, bukan untuk keluarga. Jadi ya menjadi suatu yang bisa merusak kita dari dalam maupun dari luar gitu. Kepercayaan orang, jadi nggak, apalagi orang nggak percaya lagi sama kita kalau penjudi ini kan. Di keluarga bisa rusak, keluarga berantakan, seperti itulah. Jadi ya sebisa mungkin hindarilah untuk berjudi. Jadi ini ada berapa situs judi online. Kita lihat tuh ada NBK 8, satu XBet. Ini satu XBet ini dia pakai cryptocurrency. Jadi tetap sistemnya kita ya deposit dulu ke adminnya nanti konversikan ke cryptocurrency. Lalu ada banyak lagi, semua sebenarnya sama aja sih sebenarnya sih. Rata-rata ya slot, poker, kartu, nah seperti itulah. Pacuan kuda, ada juga yang bola juga. Inilah contoh-contoh situs judi online yang ada di Indonesia. Lanjut. Oke. Lalu bagaimana yang trending sekarang ini, skater atau kakek merah? Kalau hasil pantauan saya, ini sebenarnya aplikasi permainan yang dijadikan monkey business. Monkey business ini bisnis yang seperti monyet mengambil makanan gitu. Jadi kalau kita megang contohnya pisang, ada monyet nggak jauh dari kita, dia berlari mengambil pisang, habis itu lari lagi dia. Monkey business. Atau kalau lebih gampangnya ceritanya begini. Ada satu desa yang punya banyak monyet. Nah, monyetnya ini meresahkan warga. Datanglah orang ke kampung itu menawarkan, kalau bisa saya dapatkan satu monyet, saya bayari 50.000. Jadi penduduk desa ini kan tergiur gitu, berbondong-bondong lah mereka. Berbondong-bondong nyari monyet dan berharap dapat imbalan uang dari mendapatkan monyet itu kan gitu. Tapi semakin hari sudah pasti jumlah monyetnya berkurang.
Orang yang datang ini menawarkan satu monyet 150.000. Makin semangat orang cari kemana-mana monyet. Terakhir stok monyet habis. Desa itu. Kalaupun harus mencari jauh keluar dari desa lah. Jadi orang yang menawarkan ini naikkan harga 350.000 satu monyet. Bingung orang, makin mahal tapi barang nggak ada, supply and demand kan nggak ada gitu. Jadi pergilah si orang ini keluar, kebetulan dia punya asistennya ini ngomong ke penduduk desa, satu monyet kujual 250.000, nanti kalian jual balik lagi ke si orang tadi, gas limpul kan ada untung, aku tahu di mana dia nyimpan monyetnya, kalian mau biar kucurikan. Nah itulah ibaratnya ilustrasi. Oke, mau. Jadi masing-masing membayarlah ke si asisten si kawan tadi 250.000 satu monyet. Begitu udah terkumpul semua uangnya, asisten ini kabur, penduduk desa ini bingung, kok nggak balik-balik lah orang yang membeli monyet. Ah, itulah dia ceritanya, monkey business. Jadi semacam penipuan juga. Jadi sama cerita dengan kakek merah ini. Kalau ceritanya kalau dapat menang chipnya itu 1B 60.000. Jadi untuk bisa memutarnya itu harus deposit top up sekian puluh ribu. Bayangkan aja ada berapa juta orang menggunakan aplikasi ini untuk top up. Dan yang mirisnya, per tanggal 15 Juni, aplikasi ini ditutup. Kan sama cerita jadi kayak macam monkey business tadi. Begitu top up semua orang rame-rame, aplikasinya tutup. Udah jalan 5 tahun aplikasinya. Berapa coba keuntungannya? Udah miliaran, mungkin triliunan juga. Jadi bisnis monyet ini strategi bisnis yang bertujuan untuk merugikan orang dengan cara meningkatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan penipuan. Gitu. Itulah dia. Jadi yang masih main ini, saya doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Hapus saja, jangan dicari lagi aplikasi yang serupa. Semua itu sama. Monkey business juga. Ini cerita pengalaman hidup. Kalau kalian sesama teman-teman kuliahnya ada apa, ini sebagai referensi aja. Dulu saya juga kuliah di Pancabudi. Saya punya 2 orang kawan yang pada awalnya itu nggak tahu itu judi itu gimana. Kebetulan kenal lagi dengan kawan satu lagi ini, satu Stambu, tapi beda program studi. Kebetulan saya kemarin tuh sistem komputer, dan sekawan ini jurusan teknik komputer. Dibawalah mereka salah satu gedung yang ada di Medan. Tak perlu saya sebutkan. Di situ tempat judi offline. Begitu sampai ke sana, ketagihan. Kok enak ya main judi ini? Karena keseringannya, uang kuliah pun dibayarkan untuk main judi. Gitu. Dari awalnya nggak tahu, jadinya ketagihan dan kecanduan. Gitu. Terakhir, ketiga orang ini yang saya ceritakan tadi nggak tamat kuliah gitu, karena uang kuliahnya dihabiskan untuk judi semua dengan menipu orang tuanya. Itu miris juga saya sebenarnya cerita itu, karena mereka bentar lagi tamat gitu. Paling mungkin ya karena D3 1 semester atau 2 semester, saya lupa tepatnya, gara-gara judi inilah. Jadi ya jangan terlibat dengan judi lah, karena judi ini seperti ikan yang kena pancing oleh mata pancing, gitu. Nggak bisa lepas. Jadi langsung ada apa sedikit judi, apa sedikit judi, kalau ada uang. Jadi semacam narkoba juga lah. Gitu. Oke, lompat setelah dari cerita monkey business tadi, kita ke injeksi melalui APK.
Nah, jadi kan tadi kalau saya cerita yang berbasis web atau aplikasi, kita yang berbasis APK. Jadi rata-rata ya eh, aplikasi gacor yang berbasis APK ini sama gitu. Dia tetap ada aplikasi yang terinstall di dalamnya gitu. Kemudian aplikasi itu setelah terinstall, dia bisa minta akses SMS, internet, dan bisa mengirim SMS. Jadi begitu aplikasi yang terinstall, kita minta OTP pada suatu aplikasi, contohnya lah, kalian buka M-Banking. Karena handphone tadi sudah terinstall, SMS itu juga tercopy juga gitu, terkirim juga ke alamat target atau alamat dari pembuat endpoint tadi, pembuat kertas tadi. Jadi bisa juga dia mengakses itu semua. Jadi alur kerjanya ini pun saya rasa sama dengan kasus wedding, lihat paket pada JNT, atau menang undian. Nah, tadi sudah alurnya sudah dijelaskan Pak Salman tadi detail saya lihat. Dan ini sama gitu kan. Jadi berhati-hatilah. Cuma ya ini sebenarnya miris juga sih. Kenapa? Udah tahu judi larang, bisa lagi gacor kan gitu kan. Apa karena berpikir dengan gacor ini, aplikasi gacor ini bakal menang-menang terus? Saya rasa begitu ya. Karena berpikir dengan ini menang terus, diinstalkan. Padahal bisa jadi memang sekali menang, habis itu nggak menang-menang kan gitu. Karena seperti saya bilang tadi, ini kan keberuntungan dan tingkat probabilitas. Jadi ya tetap saja nggak ada gunanya dengan install aplikasi gacor ini. Jadi ya mulai dari sekarang coba berhati-hati lagi dengan APK-APK. Kalau ingin mendalami lebih dalam lagi dengan Android ini, kita bisa membongkar suatu APK ini dengan tools namanya Mobile Security Framework. Jadi ini bisa diakses dari mobssf.live. Dia bisa membongkar kode program dari APK-APK jahat. Jadi bisa kalian pelajari juga pelan-pelan. Seandainya kalau dapat kiriman APK-APK yang dirasa berbahaya, coba akses WA-nya itu melalui PC. Jangan melalui handphone, karena kalau dari handphone nanti handphonenya langsung terbajak gitu. Karena aplikasi ini langsung mengeksekusi dari belakang layar kan gitu. Coba kalau memang ada kawan-kawan yang dapat, kalian mau pelajari sama-sama kan gitu kan, buka melalui laptop atau PC, buka programnya, codingnya dengan aplikasi Mobs Live ini, jadi pelajari gitu, kemana aja arahnya dari APK ini, apa yang dieksekusi dia. Contohnya pada slide berikutnya ini, seperti ini. Kalau kita masukkan filenya, upload, lalu Android manifestnya akan membuka nanti, ada tampilannya. Ada banyak pilihan, nanti kalian bisa lihat sendiri di Mobs Live, kalau mau belajar pelan-pelan, itu banyak tutorialnya itu nanti tersedia. Jadi kita lihat nih ya, dia permisi bisa menerima SMS, bisa buka internet, bisa baca SMS, mengirim SMS. Bayangin aja ini bisa semua akses kontrol kan gitu. Berapa kerugian yang dapat? Cuma gara-gara pengen gacor 100.000, hilang 20 juta. Makanya dipikir-pikir ulang lagi lah menggunakan aplikasi-aplikasi di luar yang resmi. Kalau memang ada aplikasi yang di luar Play Store, yang seperti saya bilang tadi, bongkar dia dengan tools Mobs Live ini, biar tahu apa isinya, sekalian belajar pelan-pelan tentang Android. Ini salah satu contoh dari bongkar dari aplikasi lihat paket. Rupanya orang yang mengerjakan atau membuat APK ini nggak cuma hanya berbasis APK,
dia berbasis juga script dan berbasis web juga. Nah, jadi APK itu bisa ketahuan di threshold apa aja yang selama ini yang dilakukannya. Gitu. Jadi hati-hati juga yang kalau tadi dibilang Pak Salman program bajakan, yang main-main online juga, contohnya Mobile Legend, hati-hati juga kalau mengaktifkan skrip-skrip yang nggak jelas. Bisa jadi data-data kalian sudah tercopy, sudah terkirim ke pembuat skrip. Kadang-kadang kan ada yang mau lihat maps musuhnya kelihatan, atau kebal, atau gimana. Atau game-game lain lah, yang pengen uangnya full 9999, nah, contohnya. Memang asik, menyenangkan, cuma ada hal yang harus dibayar. Hilangnya data kalian, atau dibajaknya data kalian, atau rusaknya nama baik kalian. Seperti itu. Oke, jadi cara mengatasinya, saya simpel aja, jangan berjudi gitu. Karena pada di judul tadi, bagaimana menjaga keamanan dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau dari judul itu ya, saya cuma menyarankan ya jangan berjudi. Gitu. Udah tahu judi itu nggak akan menang. Karena menurut sumber saya yang di Kamboja, saya nggak sebutkan nama ya, ada kenalan. Uh, itu memang dikasih menang Pak, cuma sekali. Begitu dia injek besar, kami kalahkan. Itulah dia. Karena semua udah by system semuanya kan gitu. Saya tanya juga, jadi yang di sana yang kerja itu orang asing atau orang Indonesia? Di sini Pak yang kerja orang Indonesia semua Pak. Yuk, berarti bukan orang asing dong. Iya, orang Indonesia juga. Nah, karena Indonesia dilarang dan di Kamboja dilegalkan, jadi buat situs judi online di sini gitu, rata-rata. Dan lumayan dengan gaji 10 juta hanya level admin yang menerima telepon, mau deposit, saya sudah transfer, oke. Itu gajinya hampir 10 juta. Berarti ada ratusan orang yang bekerja, berarti bisa dibayangkan perputaran uangnya itu di situ berapa miliar itu per bulan. Bisa dihitung juga berapa triliun per tahun. Itulah dia judi ini. Begitu ketagihan, ya bisa lepas. Jadi saran saya dari diskusi ilmiah ini, bagaimana mengatasinya, ya jangan berjudi.